Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Analisis Pembelajaran Kimia di SMA. Kami dari kelompok 6 sendiri mengambil sampel berupa guru kimia di sekolah MAN 2 Bandar Lampung dengan Ibu Rita Firta SPD MPD. Adapun anggota dari kelompok 6 sendiri yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dayati Putri Ambarsari dengan NPM 21130230002, ada Arlis Afifatu Zahro dengan NPM 21130230020, Ahmad Fakih 21130230050 dan Nesti Rahmadina dengan NPM 21130230056. Ada 4 bahasan yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama latar belakang, rumusan masalah, cara metode pembelajaran, dan kesimpulan. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. Jadi dari hasil wawancara kami dengan Ibu Rita Firta, SPD MPD, kami mendapatkan informasi bahwa beliau itu cara mengajar beliau di MAN 2 Bandar Lampung itu pada pembelajaran kimia di kelas, guru lebih menekankan pada konsep-konsep dan latihan soal guna untuk memperdalam materi lebih lanjut. Namun hal itu dirasa siswa itu lebih jenuh atau bosan gitu. Oleh karena itu proses pembelajaran juga dilaksanakan di dalam laboratorium guna untuk menghilangkan kejenuhan pada siswa. Namun proses pembelajaran tersebut itu dirasa kurang efektif karena di laboratorium sendiri adanya keterbatasan alat-alat di laboratorium itu. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Jadi ada 3 pertanyaan yang kami ajukan kepada Ibu Rita. Itu yang pertama, ada bagaimana cara guru SMA mengajar itu khususnya di MAN 2 Bandar Lampung itu sendiri. Yang kedua, apa media yang digunakan saat mengajar kimia di SMA dan apa saja kendala pembelajaran kimia di SMA. Mungkin presentasi dari saya cukup. Pokok bahasan yang ketiga adalah cara guru mengajar. Bagaimana cara guru mengajar di SMA? Guru mengajar di SMA dengan cara teacher center atau berpusat kepada guru, di mana guru sendiri menggunakan metode ceramah yang membuat siswa cenderung pasif dan tidak mengerti pembelajaran kimia. Oke, yang selanjutnya itu adalah kelemahan mengajar teacher center. Teacher center ini contohnya adalah metode ceramah. Jadi misalnya ada 3 kelemahannya, itu yang pertama pembelajaran bergantung pada guru. Jadi dimungkinkan itu siswa akan mengantuk dan perhatiannya itu kurang karena membosankan. Hal ini terlihat dari hasil angket di mana kebanyakan siswa masih belum merasa mudah dalam memahami pembelajaran kimia yang selama ini diajarkan oleh guru. Yang kedua itu ada bergantung pada cara komunikasi guru. Jika komunikasi guru ke murid itu kurang atau persiapan guru itu kurang atau pengetahuan ataupun kepercayaan diri terhadap guru kepercayaan diri guru tersebut terhadap siswanya itu kurang, maka siswa dapat menjadi bosan dan perhatiannya itu teralihkan gitu. Jadi hal itu yang membuat pembelajaran itu terhambat. Dan yang terakhir itu adalah sulit menjelaskan materi yang lebih kompleks. Materi yang disampaikan itu kan bersifat kompleks, rinci, ataupun abstrak gitu ya. Model pembelajaran langsung atau ceramah itu tidak dapat memberikan kesempatan pada siswa yang cukup untuk memproses dan memahami informasi yang disampaikan. Jika terlalu sering menggunakan metode ceramah itu, maka akan membuat anggapan bahwa guru akan memberitahu semua informasi yang perlu diketahui gitu. Maka hal ini akan menghilangkan rasa tanggung jawab mengenai pembelajaran siswa itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada media yang digunakan saat mengajar di SMA. Nah, dari hasil wawancara kami dengan Ibu Rita Firta SPD MPD selaku guru di MAN 2 Bandar Lampung, media yang digunakan saat mengajar di SMA itu adalah tentunya buku-buku yang sesuai dengan materi dan kurikulum yang berlaku sebagai pegangan siswa untuk bahan bacaan dan memperdalam konsep serta untuk latihan-latihan soal.
Selain itu, media-media pembelajaran yang lain itu adalah modul-modul yang digunakan untuk praktikum dan juga praktikum di laboratorium itu sendiri. Namun, pada saat daring seperti waktu lalu, tidak hanya buku saja yang menjadi media pembelajaran, namun video-video pembelajaran yang berasal dari YouTube itu digunakan oleh Ibu Rita Afirta SPD MPD sebagai media pembelajaran. Nah, karena itu Ibu Rita Afirta SPD MPD itu tidak bisa menjelaskan secara langsung, maka video dari YouTube itulah yang bisa membangun pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Apa saja kendala saat pembelajaran di kimia di SMA? Yang pertama itu ada kurangnya sarana dan prasarana di laboratorium. Yang kedua, hanya beberapa materi saja yang bisa atau memungkinkan untuk dilakukannya praktikum. Kemudian kurangnya fasilitas yang meliputi kurangnya bahan praktikum, alat untuk praktikum, dan tempat untuk melakukan praktikum atau laboratoriumnya. Dari kendala tersebut, kemudian bagaimana cara mengatasi kendala pembelajaran di SMA? Dari kendala yang disebutkan tadi, cara mengatasi kekurangan bahan di laboratorium tersebut dengan cara mencari bahan-bahan alternatif untuk praktikum yang bisa dibawa dari rumah oleh siswa dan siswinya. Misalnya pada saat praktikum asam basa, siswa akan diminta untuk membawa garam dari rumah masing-masing. Dan juga praktikum tersebut dilakukan secara berkelompok agar menghemat bahan praktikum, mengingat banyaknya kelas yang harus melakukan praktikum. Kemudian materi selanjutnya yaitu bagaimana cara guru SMA mengajar. Nah, dari hasil wawancara yang kami peroleh, proses pembelajaran kimia secara garis besar masih berpusat pada guru. Di samping itu, guru masih menggunakan metode ceramah, sehingga siswa cenderung pasif yang menyebabkan kurangnya motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran kimia. Pembelajaran dan menggunakan metode pengajaran yang hanya terfokus pada guru atau teacher centered. Nah, kelemahan mengajar teacher centered ini yaitu pembelajaran bergantung pada guru. Jadi semua materi itu yang dijelaskan hanya guru, yang menjelaskan hanya guru saja. Kemudian bergantung pada cara komunikasi guru, cara bagaimana guru tersebut bisa membuat siswanya paham menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian kemudian sulit menjelaskan materi yang lebih kompleks. Ini artinya pada materi tertentu guru tersebut akan mengalami kesulitan pada materi yang lebih kompleks yang membutuhkan sebuah praktikum. Kesimpulan, yang pertama itu dari cara mengajar yang dilakukan Ibu Rita Afirta SPD MPD, yaitu dengan menerangkan materi kepada siswa, dan jika ada materi yang memungkinkan terjadi pembelajaran di laboratorium, maka akan dilakukan praktikum. Tapi sebagian besar guru kimia di SMA itu mengajar menggunakan metode ceramah. Yang kedua, ada metode pembelajaran yang digunakan Ibu Rita Afirta SPD MPD, yaitu merupakan buku-buku kimia dengan materi dan juga kurikulum yang sesuai, juga modul-modul praktikum. Sedangkan pada saat online seperti waktu lalu, media pembelajarannya yaitu menggunakan video pembelajaran dari YouTube yang dibagikan kepada siswa. Yang ketiga itu kendala pembelajaran kimia yang dialami Bu Rita Afirta SPD MPD, yaitu kurangnya sarana dan prasarana di laboratorium, terutama itu bahan praktikum yang terbatas. Yang selanjutnya ada saran. Dalam pembelajaran kimia di SMA, penulis itu memberikan saran bahwa dalam melaksanakan pembelajaran kimia itu sebaiknya lebih banyak dilaksanakan di laboratorium, sehingga para siswa itu tidak merasa jenuh dan bisa memiliki pengalaman sebagai siswa eksak. Pembelajaran dengan praktikum itu juga akan meningkatkan pemahaman, daya ingat siswa dan minat siswa tersebut terhadap pembelajaran kimia. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6 sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada teman-teman atau rekan-rekan yang kurang berpaham itu bisa ajukan pertanyaan untuk kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.